Gibran. Oke. Kan dia percaya diri. Oke. Bahwa SGIE itu kan Bahasa Indonesia SGIE. ya, SGIE, versi Jawanya kan, Iya. versi Gibrannya. Dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di urutan ke-10. Oke. Tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuk 4 besar. Iya. Dan lebih khusus pada produk makanan halal, Indonesia itu nomor 2 sesudah Malaysia. Oke. Nah, kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi syariah di Solo, itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir 1 minggu itu kan 600. Ini serius nih? Ya, kami melakukan penggerebekan kemarin, itu satu truk itu berisikan sampai ratusan ekor anjing. Yang mana mereka dibawa dari Jawa Barat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fisik maupun keadaan anjing itu sendiri ya, utama kesehatannya. Kebanyakan di sini ini ada yang menjadikan mereka sebagai pemotongnya. Nah, mereka memotong sebanyak mungkin. Nanti setelah mereka selesai, ada yang pedagang sendiri datang untuk membeli daging. Karena mereka tidak menyembelih. Jadi dia membelinya bentuk daging potongan, masih mentah. Nah, itu pengedaran semacam inilah yang merakyat banget sih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Buah yang dipaksakan matang sebelum waktunya akan menghasilkan penampakan menarik kulit luarnya, namun isinya tidak semanis yang diimajinasikan. Ibarat buah pisang yang dikarbit, warna kulit luarnya kuning merata, indah dipandang mata. Tapi manis buah yang dihasilkan berasa campuran beberapa rasa. Kritikus Faisal Segaf menyebutkan ekonomi syariah ala Gibran semua omong kosong. Ia berkata kota Solo itu konsumen daging anjing tertinggi di Indonesia. Konsumen daging anjing di Solo sangat tinggi ekonomi. Syariah Gibran tentu saja omong kosong, kata Faisal. Untuk memenuhi konsumen daging anjing, Solo butuh 600 anjing setiap minggunya. Menyampaikan hal tersebut di channel Abraham Samad pada 24 Desember, menurutnya Gibran tak usah tanya soal SG, peringkat negara dengan ekonomi syariah. Semuanya cuma omong kosong. Lawang di Solo saja dia gagal. Tekan konsumsi daging anjing menurut Faisal. Ekonomi syariah di kota Solo tidak terbukti, semua omong kosong. Sejak era wali kota Solo Jokowi hingga Gibran, persoalan tingginya konsumen daging anjing soal sulit diselesaikan. Di Solo sekarang mereka gunakan istilah sate jamu. Sate daging anjing dulu waktu era Jokowi ada istilah sate gogok. Faisal menilai antara praktik ekonomi syariah melalui produk halal dengan realita di Solo. Pusat konsumen daging anjing jelas semua hanya omong kosong. Buat apa dia tanya soal peringkat produk halal di Indonesia? Di mata Indonesia internasional, kalau di kota Solo saja banyak daging anjing, menurut Faisal umat Islam di Solo sudah berkali-kali protes soal maraknya perdagangan daging anjing di kota Solo. Tapi sampai sekarang tetap gagal. Sampai hari ini kota Solo tertinggi menjadi konsumen daging anjing di seluruh Indonesia. Dan ini fakta. Pada video tersebut terlihat truk angkut anjing hidup di tol diduga menuju rumah jagal Solo Raya. Truk putih itu mengangkut banyak anjing dalam kondisi moncong terikat di tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Sungguh-sungguh sangat miris, sekilas memang tak ada yang aneh jika melihat truk tersebut. Namun saat video tersebut menampilkan truk dari atas terlihat banyak anjing yang terikat dan masih hidup. Ratusan anjing ini diduga akan dibawa ke rumah potong dari arah Cirebon ke Semarang. Dalam videonya, si pengunggah juga menyertakan teks "Please help". Ada yang punya kontak jasa Marga Tol Cikopo, Palimanan. Pengunggah video mempertanyakan dan menyayangkan kenapa truk ini bisa lolos melalui jalur tol. Sementara itu, Koordinator Nasional Dog Made Free Indonesia, Karen Franken, mengaku telah mendapatkan laporan adanya pergerakan sebuah truk yang mengangkut puluhan anjing dalam kondisi masih hidup di Jawa Tengah. Juga sudah mengecek keberadaan truk tersebut namun belum bisa memastikan asal truk pembawa anjing dari Cirebon. Karen memastikan daerah tujuan bukan kota Semarang karena ibu kota Jateng itu sudah punya aturan daerah yang melarang perdagangan anjing.
Buah yang dipaksakan matang sebelum waktunya akan menghasilkan penampakan menarik kulit luarnya, namun isinya tidak semanis yang diimajinasikan. Ibarat buah pisang yang dikarbit, warna kulit luarnya kuning merata, indah dipandang mata. Tapi manis buah yang dihasilkan berasa campuran beberapa rasa. Kritikus Faisal Segaf menyebutkan ekonomi syariah ala Gibran. Semua omong kosong. Ia berkata kota Solo itu konsumen daging anjing tertinggi di Indonesia. Konsumen daging anjing di Solo sangat tinggi ekonomi. Syariah Gibran tentu saja omong kosong, kata Faisal. Untuk memenuhi konsumen daging anjing, Solo butuh 600 anjing setiap minggunya. Menyampaikan hal tersebut di channel Abraham Samad pada 24 Desember, menurutnya Gibran tak usah tanya soal SG, peringkat negara dengan ekonomi syariah. Semuanya cuma omong kosong. Lawang di Solo saja dia gagal. Tekan konsumsi daging anjing menurut Faisal. Ekonomi syariah di kota Solo tidak terbukti, semua omong kosong. Sejak era wali kota Solo Jokowi hingga Gibran, persoalan tingginya konsumen daging anjing soal sulit diselesaikan. Di Solo sekarang mereka gunakan istilah sate jamu. Sate daging anjing dulu waktu era Jokowi ada istilah sate gogok. Faisal menilai antara praktik ekonomi syariah melalui produk halal dengan realita di Solo. Pusat konsumen daging anjing jelas semua hanya omong kosong. Buat apa dia tanya soal peringkat produk halal di Indonesia? Di mata Indonesia internasional, kalau di kota Solo saja banyak daging anjing, menurut Faisal umat Islam di Solo sudah berkali-kali protes soal maraknya perdagangan daging anjing di kota Solo. Tapi sampai sekarang tetap gagal. Sampai hari ini kota Solo tertinggi menjadi konsumen daging anjing di seluruh Indonesia. Dan ini fakta. Pada video tersebut terlihat truk angkut anjing hidup di tol diduga menuju rumah jagal Solo Raya. Truk putih itu mengangkut banyak anjing dalam kondisi moncong terikat di tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Sungguh-sungguh sangat miris, sekilas memang tak ada yang aneh jika melihat truk tersebut. Namun saat video tersebut menampilkan truk dari atas terlihat banyak anjing yang terikat dan masih hidup. Ratusan anjing ini diduga akan dibawa ke rumah potong dari arah Cirebon ke Semarang. Dalam videonya, si pengunggah juga menyertakan teks "Please help". Ada yang punya kontak jasa Marga Tol Cikopo, Palimanan. Pengunggah video mempertanyakan dan menyayangkan kenapa truk ini bisa lolos melalui jalur tol. Sementara itu, Koordinator Nasional Dog Made Free Indonesia, Karen Franken, mengaku telah mendapatkan laporan adanya pergerakan sebuah truk yang mengangkut puluhan anjing dalam kondisi masih hidup di Jawa Tengah. Juga sudah mengecek keberadaan truk tersebut namun belum bisa memastikan asal truk pembawa anjing dari Cirebon. Karen memastikan daerah tujuan bukan kota Semarang karena ibu kota Jateng itu sudah punya aturan daerah yang melarang perdagangan anjing. Buah yang dipaksakan matang sebelum waktunya akan menghasilkan penampakan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa